Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 287. Pada saat yang sama, ketika Xiaoyan menerima formula pil tingkat kaisar dari tangan Modi di rumah lelang, dua sosok manusia misterius juga meninggalkan rumah lelang satu demi satu. Kedua orang ini adalah pria berjubah hitam yang telah bertarung dengan Modi untuk undangan kolam petir di pelelangan, dan iblis tuahu yang mengikutinya di belakangnya. Setelah pria berjubah hitam meninggalkan rumah lelang, dia buru-buru memasuki gang kecil. Langkah kakinya ringan dan cepat, seolah-olah dia bersembunyi dari sesuatu. Namun, dia juga menjaga jarak yang konstan dari sosok manusia yang mengikuti di belakangnya, sehingga yang terakhir tidak akan kehilangan dia. Iblis tuahu yang mengikuti di belakang pria berjubah hitam, tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia merasakan ini. Namun, segera setelah itu, sudut mulutnya menunjukkan senyum pengertian. Tubuhnya bergerak dan dia melompat ke depan untuk mengejar. Sama seperti ini, yang satu mengejar sementara yang lain bergegas. Kedua sosok manusia itu diam-diam menjaga jarak 100 kaki di antara mereka. Iblis tuahu tidak cemas. Jari kakinya terus mengetuk tanah saat tubuhnya melesat maju dan mengikuti dari belakang. Sesaat kemudian, iblis tuahu melihat bahwa ujung gang itu adalah jalan buntu. Wajahnya yang tenang akhirnya menampakkan senyum. Kedua sosok manusia itu perlahan menghentikan langkah kaki mereka secara serempak. Iblis tuahu menyipitkan matanya saat dia melihat pria berjubah hitam yang berjarak 100 kaki darinya. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyum. Dia menyilangkan lengan di dadanya dan tertawa. "Mengapa kamu tidak berlari lagi?" Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya pelan saat mendengar ini. Suara seraknya perlahan terdengar. "Kau sudah mendapatkan undangan kolam petir. Kenapa kau masih tidak membiarkanku pergi?" Iblis tuahu tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan menghina. Dia menatap pria berjubah hitam di seberangnya dengan senyum mengejek dan berkata dengan dingin, "Kau telah memancingku yang tua ini ke sini. Kenapa kau harus merahasiakannya? Yang lain mungkin tidak mengenalimu. Tapi aku yang tua ini bisa mengenali bahwa kau adalah Yan Xiao." Ekspresi pria berjubah hitam itu berubah tanpa sadar saat kata-kata ini diucapkan. Rasa terkejut muncul di hatinya. Untungnya, dengan jubah hitamnya, iblis tuahu tidak bisa melihat perubahan ekspresinya. "Haha, kau terlalu menganggapku hebat." Yan Xiao itu adalah setengah kaisar bela diri bintang 3. Saat ini, dia masih di rumah lelang. Sedangkan aku hanyalah setengah kaisar bela diri bintang 1. Bagaimana mungkin aku adalah Yan Xiao? Sepasang mata di balik jubah hitam itu perlahan menyempit menjadi garis tipis. Suara serak itu sekali lagi terdengar. Suara itu membuat hati seseorang bergetar. Doppelganger. Ekspresi di balik jubah hitam itu langsung berubah, dan dia mengerutkan kening. Dia perlahan mengangkat matanya yang tenang dan menatap Oud Weirdohu. "Klon, kau adalah klon Yan Xiao. Aku pernah melihat klon itu sebelumnya. Kekuatannya adalah setengah kaisar bela diri bintang 1. Namun, setelah kau tahu bahwa aku mengikutimu, kau tidak melarikan diri dan malah dengan sengaja membawaku ke sini. Ini berarti kau juga sangat ingin tahu tentangku. Mengapa aku tidak menyerangmu saat kau meninggalkan rumah lelang?" Si tua Anehu menatap pria berjubah hitam itu dengan tatapan yakin. Dia sudah memastikan bahwa pria berjubah hitam di hadapannya itu pasti Xiaoyan. Kali ini, tawa yang jelas dan samar keluar dari balik jubah hitam itu. Hal ini menyebabkan senyum di wajah si tua monster Hu berangsur-angsur menjadi lebih lebar. "Aku tidak menyangka bahwa aku masih akan dikenali meskipun aku berpakaian seperti ini. Harus kukatakan bahwa pengamatanmu benar-benar teliti. Jika bukan karenamu, tidak seorang pun akan dapat menebak bahwa aku adalah Yan Xiao." Xiaoyan, yang berada di balik jubah hitam itu, melepaskan topi di kepalanya dengan satu tangan, memperlihatkan wajah yang halus dan cantik. Meskipun dia telah dikenali, dia tidak tampak bingung. Bagaimanapun, pelelangan telah berakhir. Bahkan jika Modi dan yang lainnya tahu bahwa dia adalah Xiaoyan, itu sudah terlambat. Selain itu, tidak ada bukti yang membuktikan bahwa pria berjubah hitam yang muncul di rumah lelang itu adalah Xiaoyan. Oleh karena itu, mereka tidak dapat melakukan apapun pada Xiaoyan. Terlebih lagi, Xiaoyan saat ini sedang menemani Modi dan yang lainnya di rumah lelang. Semua orang yang hadir dapat bersaksi bahwa Modi tidak dapat melakukan apapun pada Xiaoyan. Memang, meskipun dia sudah tahu jawabannya di dalam hatinya, si aneh tuahu tidak dapat menahan tawa ketika dia melihat Xiaoyan muncul. Xiaoyan juga tersenyum tipis ketika mendengar ini.
Dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu dan langsung ke intinya. Katakan padaku, mengapa kamu tidak bergerak setelah mengikutiku begitu lama? Mereka pasti punya motif untuk membiarkanmu mengikutiku. Bibir si aneh tuahu melengkung menjadi senyum saat dia menatap Xiaoyan. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan itu dan terkekeh pelan. Apakah kau tahu mengapa Yan Bing dan Muhan ingin menyerangmu? Xiaoyan mengangkat alisnya sambil tersenyum tipis. Dia menatap si tua aneh Hu dengan tatapan sedikit terkejut dan berkata, bukankah itu karena Maudi? Si tua aneh mencibir ketika mendengar ini dan berkata, ya dan tidak. Xiaoyan menyipitkan matanya. Meskipun dia sudah menduga-duga pertanyaan ini, dia tetap ingin mendengar jawaban yang paling akurat. Meskipun niat membunuh di mata Yan Bing tidak sekuat Muhan saat dia menghadapimu, aku yakin kau bisa mengetahuinya. Alasan mengapa dia membantu Maudi menghadapimu adalah karena kau membunuh dua bawahannya yang cakap. Sejauh yang aku tahu, kedua orang itu mati bahkan tanpa meninggalkan mayat mereka. Ketika si tua aneh selesai berbicara, ekspresi di mata Xiaoyan langsung membeku. Dia mengerti dalam hatinya. Bagaimana mungkin si tua aneh tidak tahu ketika si tua aneh sudah mengatakan begitu banyak? Feng Zhan dan Wang Qi. Si tua aneh terkekeh sambil menatap Xiaoyan dengan matanya yang cerah. Makna di matanya terbukti dengan sendirinya. Ketika Xiaoyan melihat tatapan si tua aneh, dia mengangguk sambil berpikir dalam hatinya. Kemudian, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia mengangkat pandangannya dan menatap si tua aneh di seberangnya. Alasan mengapa Muhan menyerangku adalah karena master formasi yang kubunuh dengan santai itu hari ini. Itu adalah Wu Mohui. Satu-satunya murid Muhan, murid kesayangannya telah tewas di tanganmu. Tentu saja, dia tidak akan membiarkanmu pergi. Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika kata-kata dari mulut iblis tuahu keluar. Hal ini membuat Xiaoyan langsung tercerahkan. Keraguan dalam hatinya juga sepenuhnya teratasi saat ini. Namun, saat pertanyaan-pertanyaan ini terjawab, pertanyaan baru muncul di hati Xiaoyan. Tetapi mengapa kau mengatakan ini padaku? Kita berdua tidak berada di pihak yang sama. Jangan katakan padaku bahwa kau mengkhianati Maudi dan malah ingin membantuku. Mata Xiaoyan menatap tajam ke arah iblis tuahu saat dia berbicara dengan ekspresi dingin. Haha, itu benar. Manusia mati demi kekayaan, dan burung mati demi makanan. Aku tidak ingin menjadi orang bodoh. Xiaoyan mencibir dan berkata, jika kau mengambil uang seseorang, maka kau harus membantu mereka. Siapa yang berani membunuhmu? Maudi, si aneh tuahu menggelengkan kepalanya dengan jijik. Dia benar-benar tidak peduli dengan Maudi. Di antara sedikit dari mereka, satu-satunya yang bisa membuatnya menganggap serius Maudi bukanlah Yan Bing. Tetapi Muhan, dia tidak akan berani. Tetapi Muhan akan berani. Maudi adalah seorang idiot. Dia memprovokasi Muhan. Raja neraka, cepat atau lambat, dia harus membayar harganya. Si tua anehu menyipitkan matanya, seolah-olah dia sudah melihat kematian Maudi. Orang serakah seperti ular yang mencoba menelan gajah. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, dia harus memperjuangkannya sendiri. Mengandalkan orang lain secara membabi buta hanya akan membawanya ke jurang. Maudi seperti ini. Dia ingin menggunakan Muhan untuk menyingkirkanmu dan mendapatkan api surgawi di tubuhmu. Namun, dia lupa bahwa Muhan adalah kaisar bela diri setengah bintang 9. Kematian Wu Mohui direncanakan olehnya. Bagaimana mungkin Muhan membiarkannya pergi? Aku khawatir dia akan menjadi orang pertama yang mati pada akhirnya. Dengan hati jahat Muhan, dia pasti akan menelan kita satu persatu. Si tua anehu berkata dengan wajah muram. Kata-katanya dipenuhi dengan penghinaan terhadap Maudi dan yang lainnya. Namun, ketika dia menyebut Muhan, wajahnya tanpa sadar akan menunjukkan ekspresi ketakutan. Xiaoyan tertawa dingin dalam hatinya. Meskipun sekelompok orang ini telah berkumpul untuk menghadapi Xiaoyan, mereka tidak memiliki sedikit pun rasa percaya di antara mereka. Kelompok semacam ini mungkin tampak sangat kuat di permukaan, tetapi sebenarnya sudah hancur berantakan. Bab ke-288. Di luar rumah lelang awan surgawi, di gang kosong, dua sosok berdiri berhadapan. Karena kau tidak percaya pada Muhan, kenapa kau tidak pergi saja? Kenapa repot-repot mencariku? Setelah mendengar kata-kata tua eksentrik, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Nada suaranya dipenuhi dengan ejekan. Seperti yang kukatakan sebelumnya, aku datang ke sini untuk uang. Aku membantu Maudi karena dia mampu membayarku sebelumnya. Sekarang situasinya telah berubah. Tentu saja aku tidak bisa kehilangan terlalu banyak. Tua eksentrik menatap Xiaoyan dan memperlihatkan senyum jahat di wajahnya. Penampilannya seperti orang yang keji. Xiaoyan sedikit menganggukkan kepalanya dan menyipitkan matanya. Dia tidak berani meremehkan tua eksentrik di depannya.
Mampu berkultivasi menjadi kaisar bela diri setengah bintang 8 sudah sangat sulit. Namun, Hu tua eksentrik masih bisa bersikap sangat hati-hati. Tidak sulit untuk melihat bahwa masa depannya mungkin tidak kalah dengan Muhan. Di gang sempit itu, kedua sosok itu saling memandang. Setelah beberapa lama, mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa, ekspresi Xiaoyan dengan cepat kembali normal. Dia tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin mengganti bos, itu tentu saja bukan masalah." Setelah mengatakan ini, Hu tua eksentrik tampak jauh lebih tenang. Dia tahu bahwa Xiaoyan masih memiliki sesuatu yang lain untuk dikatakan. Xiaoyan juga tersenyum dalam pengertian diam-diam. Dia mengangkat pandangannya dan menatap Hu tua eksentrik. Baru kemudian dia terus berbicara. "Namun, masalahnya adalah, bagaimana aku bisa mempercayaimu berdasarkan apa yang kamu katakan kepadaku sebelumnya? Itu semua sesuai dengan harapanku. Jika kamu ingin aku mempercayaimu, kamu harus mengeluarkan sesuatu yang cukup untuk meyakinkanku." Mendengar kata-kata ini, Hu tua eksentrik tertawa pelan. Tatapannya juga tertuju pada Xiaoyan. Dia berkata, "Tentu saja, ada hal-hal yang tidak bisa aku bicarakan. Jika kamu berbicara tentang hal-hal yang substansial, orang tua ini secara alami tidak dapat mengeluarkannya. Satu-satunya hal yang dapat kukatakan kepadamu adalah bahwa selain dari kami berempat yang telah kau temui kali ini, ada juga seorang kaisar setengah beladi bintang 7 di Mujuang." Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan segera mulai mengerutkan kening. Tidak pernah ia membayangkan bahwa orang-orang ini benar-benar akan menahan diri untuk menghadapinya. Meskipun mereka bukan Half Martial Emperor bintang 8. Mereka tetaplah orang-orang yang mampu membalikan seluruh pertempuran. Dengan demikian, Xiaoyan tidak dapat mengabaikan mereka. Dengan demikian, Xiaoyan hanya bisa berharap bahwa kekuatan kaisar setengah bela diri bintang 7 itu bukanlah seperti yang ia bayangkan. Seolah-olah ia telah melihat melalui pikiran Xiaoyan. Sebelum ekspresi di wajah Xiaoyan berubah, monster tuahu menyeringai dan menuangkan seember air dingin di atas kepalanya. Kaisar setengah bela diri bintang 7 itu memiliki kekuatan dari kaisar setengah bela diri tahap akhir. Ia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke kaisar setengah bela diri bintang 8. Selama ia memasuki kolam petir kekosongan, ia pasti akan menerobos ke kaisar setengah bela diri bintang 8. Pada saat itu, kau tidak hanya akan menghadapi kami bertiga. Ekspresi Xiaoyan serius saat dia mengangguk. Tidak perlu iblis tuahu mengingatkannya tentang ini. Begitu pihak lain memiliki kaisar setengah bela diri bintang 8 tambahan. Semacam bala bantuan yang menakutkan ini akan memiliki efek yang menekan pada pertempuran. Selain itu, ada juga Yan Bing, yang juga merupakan kaisar setengah bela diri bintang 8 puncak. Begitu mereka berdua berhasil menerobos. Bahkan jika Xiaoyan juga berhasil menembus kaisar setengah bela diri bintang 4. Dia pasti tidak akan sebanding dengan mereka bahkan jika dia menambahkan kemampuannya. Pengingat dari monster tuahu memungkinkan Xiaoyan untuk meramalkan kekuatan keseluruhan dari pihak Modi. Ini juga memungkinkannya untuk membuat beberapa persiapan sebelum memasuki kolam petir. Hanya dengan mengetahui kekuatan sendiri dan musuh seseorang, seseorang dapat menjadi tak terkalahkan. Jika bukan karena kata-kata monster tuahu hari ini, Xiaoyan akan benar-benar percaya bahwa pihak lain hanya memiliki 3 kaisar setengah bela diri tingkat tinggi. Begitu itu terjadi, ketika kolam petir terbuka, Modi dan yang lainnya akan menangkap mereka tanpa persiapan. Ini akan menyebabkan pihak Xiaoyan jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Jadi bagi Xiaoyan saat ini, kata-kata dari monster tuahu ini tidak diragukan lagi sangat membantu. Karena kau sudah banyak bicara, mari kita bicarakan tentang kondisimu. Xiaoyun menarik pikirannya dan tatapannya sekali lagi tertuju pada monster tuahu. Dia tidak percaya bahwa orang di hadapannya ini akan mengungkapkan informasi ini kepadanya secara cuma-cuma. Monster tuahu menyeringai dan lidah merahnya menjilat bibirnya. Segera setelah itu, dia mengangkat pandangannya dan perlahan berkata, "Kau benar-benar terus terang, jauh lebih mudah daripada Modi. Aku tidak akan banyak bicara." 4 pil obat kelas kaisar. Orang tua ini menjamin bahwa aku tidak akan menyerangmu saat waktunya tiba. Begitu kata-kata ini diucapkan, Xiaoyan segera mengerutkan kening. Matanya menyipit menjadi garis tipis saat dia menatap monster tuahu dengan sepasang mata tajam. Namun, monster tuahu bertindak seolah-olah itu bukan apa-apa. "Kamu benar-benar ingin menjadi Oryol?" Xiaoyan berkata dengan nada acuh tak acuh. Monster tuahu mencibir dan menatap Xiaoyan tanpa rasa takut. Dia mencibir dan berkata, "Hahaha, itu hanya harta duniawi. Haha, itu hanyalah harta duniawi. Mengapa kamu perlu begitu peduli dengan kekayaanmu saat ini? Kamu tidak kekurangan hal-hal ini. Selain itu, jika aku mengambil tindakan pada saat itu,
Kamu bahkan tidak akan dapat mempertahankan hidupmu. Apa yang dapat kamu lakukan dengan pil obat ini? 4 pil obat kelas kaisar sebagai ganti nyawamu. Ini adalah kesepakatan yang sangat berharga. Xiaoyan menatap monster tuahu dan mencibir. Dia mengulurkan tangannya dan dengan santai mengepalkan tinjunya di udara di depannya. Dengan kilatan cahaya, sebuah botol giok muncul di tangan Xiaoyan. Ini adalah botol giok yang dilemparkan Xiaoyan kepada lelaki tua di rumah lelang. Botol itu berisi 4 pil obat kelas kaisar. Mata monster tuahu berbinar saat melihat ini. Keserakahan terpancar dari matanya. Hah? Hadiah yang dijanjikan Modi kepadamu mungkin hanya setengah dari apa yang kau minta dariku. 4 pil obat kelas kaisar. Kau benar-benar meminta terlalu banyak. Ekspresi iblis tuahu langsung berubah saat kata-kata Xiaoyan diucapkan. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, Xiaoyan dengan cepat membuka mulutnya dan berkata, 4 pil obat kelas kaisar sudah cukup bagiku untuk menemukan 2 kaisar setengah langkah tingkat tinggi untuk melindungiku di luar. Terlebih lagi, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungiku. Jadi menurutmu, mengapa kau harus meminta 4 pil obat kelas kaisar? Wajah monster tuahu berubah. Xiaoyan benar. 4 pil obat kelas kaisar memang cukup untuk menyewa 2 kaisar setengah langkah tingkat tinggi di luar. Namun, jika Xiaoyan hanya memberinya 2 pil obat kelas kaisar sebagai hadiah, dia agak tidak mau menerimanya. Wajah monster tuahu muram. Alisnya yang terjalin erat terus-menerus rileks dan menyatu. Setelah beberapa lama, dia mendesah tak berdaya dan menatap Xiaoyan dengan cemberut. Berkata, 3 pil obat kelas kaisar. 3 pil kelas kaisar. Itulah satu-satunya konsesi yang bisa kuberikan. Jika kau masih tidak mau menerima tawaranku, maka tidak perlu membicarakan kesepakatan kita. Baiklah, aku bisa memberimu 3 pil obat kelas kaisar. Namun, kau harus berjanji padaku satu hal. Begitu monster tuahu selesai berbicara, Xiaoyan terus berbicara. Hal ini membuat monster tuahu, yang baru saja pulih, mengerutkan kening lagi. Xiaoyan mengabaikannya. Setelah berhenti selama 2 detik, dia terus berbicara. Aku tidak mungkin memberimu 3 pil obat kelas kaisar secara cuma-cuma hanya karena aku akan mengetahuinya cepat atau lambat. Karena itu, aku ingin kau membantuku sekali saat kita bertarung. Jika kau tidak mau melakukannya, kita lupakan saja kesepakatan ini. Paling-paling, kita akan bertarung sampai mati dan kau tidak akan mendapatkan apapun. Kali ini, monster tuahu menundukkan kepalanya. Wajahnya agak muram. Wah, apakah kau mengancamku? Aku hanya mengajukan permintaan. Xiaoyan menatap monster tuahu dengan tenang. Matanya setenang sumur kuno. Tidak ada cacat dalam ekspresinya. Keduanya tetap diam saat mereka saling memandang. Tak satu pun dari mereka berbicara lebih dulu. Untuk sesaat, keduanya dikelilingi oleh keheningan. Dan dahi mereka sudah tertutup butiran keringat yang tebal. Siapapun yang kehilangan ketenangannya terlebih dahulu akan menjadi yang pertama kalah. Hasilnya akan diputuskan oleh pihak lain. Tanpa terasa, detak jantung keduanya menjadi semakin cepat seiring berjalannya waktu. Detak jantung yang hebat itu dapat terdengar jelas dalam jarak 10 langkah dari mereka berdua. Dalam keadaan seperti itu, atmosfer di sekitarnya berangsur-angsur menjadi berat. Tetesan, butiran keringat seukuran kacang jatuh di atas batu di antara kaki monster tuahu. Lebih banyak keringat mengalir di sepanjang kerutan tebal di wajah tuanya. Setetes keringat lainnya menetes ke bawah. Di sisi Xiaoyan, hal yang sama terjadi. Lupakan saja, karena kamu tidak mau. Aku tidak akan memaksamu. Namun, aku merasa bahwa apa yang kamu katakan kepadaku hari ini adalah alasan yang bagus. Begitu kalian berdua memiliki konflik internal, kupikir itu akan runtuh dengan sendirinya. Pada saat itu akan menyelamatkanku dari banyak masalah. Menarik kembali pandangannya, Xiaoyan tampaknya telah menyerah dengan tegas. Dia tidak bisa diganggu dengan Oud Monster Hu. Dia berbalik dan hendak pergi. Ketika Oud Monster Hu melihat ini, ekspresinya berubah. Dia tidak menyangka Xiaoyan begitu kejam. Setelah gagal bekerja sama, dia ingin menyakitinya. Kemudian, dia memikirkan kekejaman Muhan, melihat Xiaoyan dan 3 pil elixir kelas kaisar di depannya. Sikap Oud Monster Hu akhirnya melunak. Aku janji, jika memang diperlukan, aku akan mengambil tindakan. Namun, aku hanya akan mengambil tindakan sekali saja. Setelah kolam petir kekosongan keluar, kita tidak akan berutang apapun kepada satu sama lain. Hebat! Sebelum monster tuahu dapat menyelesaikan kata-katanya, Xiaoyan berbalik dan menatap monster tuahu sambil tersenyum. Monster tuahu hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Awalnya dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan ditarik paksa ke dalam perahu oleh Xiaoyan. Ketika monster tuahu melihat senyum kemenangan Xiaoyan,
Dia mencibir dalam hatinya. Bahkan tanpa aku, seorang kaisar bela diri setengah bintang 9 bukanlah seseorang yang dapat dikalahkan oleh jumlah saja. Haha, apakah aku bisa menghadapinya atau tidak? Kita lihat saja nanti. Aku hanya berharap bahwa ketika saatnya tiba, kamu tidak akan berpikir untuk mengkhianatiku. Jika tidak, aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Percayalah padaku. Xiaoyan tersenyum tipis. Matanya tertuju pada monster tuahu. Api surgawi muncul di kedalaman matanya. Ancaman dalam kata-katanya tidak dapat disangkal. Ketika monster tuahu melihat ini, dia diam-diam terkejut. Dari nadanya, sepertinya dia tidak berbohong. Dengan reputasi Xiaoyan, monster tuahu yakin bahwa Xiaoyan tidak berbohong kepadanya. Ketika monster tuahu memikirkan hal ini, dia terkejut. Dia tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Bersambung ke bab selanjutnya.